Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang kita masih pertemuan yang kedua ya di matematika wajib ya. Ini kita bagian terakhirnya ini ukuran penyebaran data ya. Yang pertama kita kemarin udah cara penyajian data ya. Yang keduanya kita ukuran pemusatan data ya. Ada median, mean, kuartil sama modus ya. Sekarang kita ukuran penyebaran data ya. Jadi sini kita pada rumus nih untuk ukuran penyebaran data ya. Langsung kita bagi ya. Ada dia data tunggal, ada data berkelompok. Yang pertama ini ada namanya dia jangkauan. Kalau dia jangkauan ini simbolnya J besar ya, atau namanya dia reng ya. Reng atau di sini rentang. Ini sama bahasa ya. Kalau dia reng atau rentang ini simbolnya R besar ya. Kalau dia data tunggal, rumus kita dia pakai jaga ya. Jangkauan sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kalau dia data berkelompok ini dua macam rumusnya ya. Yang pertama jangkauan sama dengan ini dia titik tengah yang maksimum dikurang titik tengah yang minimum, atau yang titik tengah paling bawah ya dikurang titik tengah paling atas. Atau yang kedua dia jangkauan sama dengan ini dia tepi atas kelas maksimum dikurang tepi bawah kelas minimum. Pakai dua ini memang beda hasilnya ya. Cuma memang ini dua rumusnya ya yang jangkauan ini. Ini yang pertama. Yang kedua ini ada namanya dia hamparan atau rentang. Ini hamparan atau rentang ya. Hamparan atau nama lainnya rentang, atau nama lainnya ini jangkauan antar kuartil. Dia rentang antar kuartil ya, atau jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Ini semuanya H besar ya. Jadi kalau dia datanya tunggal atau datanya berkelompok ini sama rumusnya ya. Simbolnya H. Jadi dia H sama dengan ini dia Q3 dikurang Q1. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ada namanya dia simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Nama lainnya dia rentang semi kuartil. Ini namanya kita punya berdebatkan ya, rentang semi kuartil. Ini simbolnya dia QD. Nah, ini rumusnya dia QD sama dengan setengah H. Terus yang keempat, ini ada dia namanya langkah ya, simbolnya R. Langkah R ya. L. Nah, L ini rumusnya dia 3/2 dari H. 3/2 dari H. Nah, ini yang langkah. H ini yang apa tadi ya? Q3 kurang Q1. Terus ada lagi namanya pagar dalam. Pagar dalam ini simbolnya PD ya. Rumusnya dia PD sama dengan Q1 dikurang L ya. Kuartil pertama dikurang langkah. Terus ada lagi namanya dia pagar luar lagi ya. Di sini ya. Pagar luar. Ini masih sama misalnya data tunggal sama data berkelompok. Ini data tunggal ya. Nah, ini data berkelompok. Nah, ini sama misalnya kalau pagar dalam PD, pagar luar dia PL ya. Ini rumusnya dia pagar luar sama dengan Q3 ditambah L. Habis pagar luar ini ada namanya rataan kuartil. Rataan kuartil ya, simbolnya dia RK. Nah, RK ini dia rumusnya setengah Q1 tambah Q3 ya.
Beda dengan apa ya? Kalau dia rata-rata kuartil, Q1 tambah Q2 tambah Q3 per 3 ya. Jadi rataannya ya, beda ya, rataan kuartil. Terus ada lagi namanya dia rataan 3 ya. Rataan 3. Nah, ini simbolnya RT ya. Nah, ini rumusnya dia RT sama dengan 1/4 Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3. Nah, ini sama ya, antara data tua sama data berkelompok. Terus ada lagi namanya dia simpangan rata-rata. Jadi dia simpangan rata-rata. Ini simbolnya SR ya. Kalau dia data tunggal, simpangan rata-rata sama dengan ini dia sigma ya, jumlah ya, mutlak data KI dikurang rata-rata per dia N. Kalau dia datanya berkelompok, simpangan rata-rata sigma FI lagi ya, FI mutlak XI dikurang X rata-rata per sigma FI. Nah, kita sambung dulu saya. Sekarang lagi dia simpangan baku ya. Simpangan baku atau nama lainnya dia standar deviasi ya. Simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ini rumusnya apa ya? Macam-macam ya simbolnya. Kalau dia sebagai sampel, ini simbolnya dia S ya. Kalau dia sampel simbolnya S, kita ekspor di sini ya. Jadi ini dia kalau sebagai sampel. Sebagai sampel ini kapan tadi katakan sampel? Ini kalau N-nya kecil dari 30. Ini simbolnya dia S ya. Jadi dia rumusnya S sama dengan ini dia akar ya. Akar sigma. Kalau tadi simpangan rata-rata kurung mutlak ya, ini kurung biasa lagi ya. Kurung biasa XKI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N dikurang 1. Dan ini kalau dia sebagai sampel. Kalau dia sebagai populasi, kalau populasi ini dia kalau N-nya besar sama 30. Nah, sekarang simbolnya jadi sigma ya. Sigma huruf kecil ya. Kalau ini sigma besar ya, ini sigma kecilnya. Jadi dia sigma sama dengan akar dari ini dia sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Nah, ini rumusnya. Yang sigma ini, yang kata ini kadang-kadang diganti juga ya sama mu ya. Mu ya. Jadi yang mu ini sama dengan rata-rata. Rata-rata disambal mu di populasi. Ini kalau data tunggal ya. Kalau data berkelompok juga dibedakan ya. Ada dia sebagai sampel kalau N-nya kecil dari 30. Nah, ini rumusnya dia S sama dengan akar dari sigma lagi ya, FKI dikali data tengah KI ya, dikali kurang rata-rata pangkat 2 per ini ya, sigma FI dikurang 1. Kalau dia sebagai populasi, kalau N-nya bisa sama 30 ya, rumusnya sama nih ya. Jadi sigma sama dengan akar dari sigma ya. Ini dia FI XI dikurang mu ya, pangkat 2. Ini per sigma FI per sigma FI. Nah, ini kalau dia simpangan baku ya atau standar deviasi. Terus berikutnya ada lagi namanya dia ragam ya, ragam atau variansi. Ragam atau variansi. Nah, ini simbolnya dia bisa S pangkat 2 atau sigma pangkat 2 ya. Kalau ini dia simbolnya S atau sigma ya. Nah, ini juga dibedakan ya, sebagai populasi dan sebagai sampel. Jadi kalau rumus umumnya dia sigma adalah yang S.
Ini dia X pangkat 2 sama dengan ini kita akarnya ya. Ini dia sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N dikurang 1. Ini kalau dia sebagai sampel ya. Ini kalau N kecil dari 30. Kalau dia sebagai populasi juga sama aja ya. Ini kita ganti simulasi lagi ya. Jadi ini sigma pangkat 2 sama dengan sigma XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N. Terus kalau dia data berkelompok lagi ya, kita kasih lebih ya. Ini kalau dia sebagai sampel. Kalau N-nya kecil dari 30. Nah, ini rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma FI XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per sigma FI dikurang 1. Kalau dia sebagai populasi kan, kalau banyak datanya besar sama 30 ya, ini dia sigma pangkat 2 sama dengan sigma FI XI dikurang X pangkat 2 per sigma FI. Nah, terus yang terakhir ada namanya dia koefisien keragaman ya. Ini sama antara data tunggal dengan data berkelompok. Koefisien keragaman. Ini semuanya kakak aja ya. Nah, ini rumusnya dia koefisien keragaman sama dengan ini dia standar deviasi ya S per rata-rata. Nah, rumus yang satu ya, hitung jangkauan simpangan rata-rata, simpangan baku dan ragam dari ya. Kita lihat ragam dari sampel berikut ya, karena cuma 5 buah ya. Jadi kita anggap dia sampel ya. Nah, ini 6, 9, 3, 4, 8 ya. Ini banyak datanya ada 5. Nah, yang pertama kita cari jangkauannya. Jadi J ya, jangkauan. Di jangkauan tadi rumus kita sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum 9 ya, dikurang minimumnya 3 ya, sama dengan dia 6. Nah, terus yang kedua katanya hitung simpangan rata-rata SR ya. Kalau SR rumus kita tadi dia simpangan rata-rata sama dengan sigma mutlak ya, data ke I dikurang rata-rata per N gitu ya. Nah, per N. Di sini kita nggak tahu ya berapa rata-ratanya. Kita hitung ya rata-ratanya. Jadi rata-rata sama dengan 6 tambah 9 tambah 3 tambah 4 tambah 8 per 5. Ini sama dengan dia 30 per 5 ya, 6. Jadi rata-rata dia 6 ya. Nah, baru kita masuk ke rumusnya. Jadi dia simpangan rata-rata sama dengan mutlak data KI 6 ya, data pertama 6 dikurang rata-ratanya 6. Nah itu dia sigma ya, tambah data kedua lagi 9 dikurang 6 lagi rata-ratanya, tambah data ketiga 3 dikurang 6 ya, tambah data keempat lagi 4 dikurang 6, tambah data ke-8 dan ke-5 8 ya, dikurang rata-ratanya 6. Ini semuanya per N nya N 5 per 5. Nah, dapat ini sama dengan Mi 0 ya, 0 tambah 3 tambah 3 dia mutlak ya, tambah 2 tambah 2 per 5. Dapat ini 10 per 5 ya, 2. Nah, ini dia. Terus yang simpangan bakunya nanti. Nah, yang ketiga. Kalau simpangan baku simbol kita tadi S ya. S sama dengan akar dari gitu ya. Ini dia tadi sigma ya. Sigma kurung biasa lagi ya. Data KI dikurang rata-rata pangkat 2 per banyak data dikurang 1 ya, karena dia sampel ya. Jadi simpangan baku sama dengan akar dari. Nah, ini kan N kurang 1 ya, N 5 ya, 1 per 4. 1 per 4, nah ini kali sigma nya lagi
data ke I tadi ya 6 dikurang rata-ratanya 6 pangkat 2 ditambah data kedua ya 9 dikurang 6 pangkat 2 ditambah ini dia data ketiga ya 3 dikurang 6 pangkat 2 tambah data keempat ya 4 dikurang 6 pangkat 2 tambah data kelima 8 dikurang 6 pangkat 2. Nah ini dia. Nah selanjutnya jadi dia S sama dengan akar dari 1/4 ya. Ini 0 pangkat 2 ya 0 ditambah di 3 pangkat 2 ya 9 min 3 pangkat 2 9 4 pangkat ini min 2 ya pangkat 2 4 2 pangkat 2 4. Nah, dapat di sini simpangan waktunya sama dengan ini 9,9 ya 18 tambah 8 ya 26/4. Jadi akar dari 26/4. Nah, jadi dia S-nya ini sama dengan akar dari 6,5 atau ini kira-kira ya 2,55. Nah, ini dia. Terus ragamnya lagi. Ragam tadi semua kita S pangkat 2 ya, yang keempat. Nah, jadi S pangkat 2 rumusnya yang S tadi berapa dia? 2,55 ya. Jadi 2,55 kita pangkat 2 ya. Ini sama dengan dia 6,5. Nah, ini ya. Contoh nomor 1. Nomor 2 tadi. Nah, sekarang jadi kata-kata berkelompok. Yang pertama kita hitung jangkauan tadi ya. Nah, ini yang jangkauan. Tadi rumus jangkauan ada 2 macam ya. Yang pertama, jangkauan sama dengan nilai tengah yang maksimum dikurang nilai tengah yang minimum. Nah, kita buat tabel ya untuk nilai tengah. Ini bisa langsung ya, tapi ini kita nanti untuk yang rata-rata juga gitu ya. Tidak kan tengah-tengah dari 21 dengan 25 ya. 25 tambah 21 bagi 2 gitu ya. Di 23. Jadi 30 tambah 26 ya. 56 dibagi 2 ya. 28. Ini dia 33. Ini dia 38. Jadi jangkauannya sama dengan nilai maksimumnya 38 dikurang nilai minimumnya 23. Ini sama dengan dia 15. Atau rumus yang kedua dia jangkauan sama dengan TP atas kelas maksimum dikurang TP bawah kelas minimum. TP atas yang maksimum ini tuh ya 40,5 dikurang yang minimum dia 20,5. Nah, ini sama dengan dia 20. Membeda ya. Tergantung pengguna ya pakai yang rumusnya. Terus yang kedua lagi. Yang kedua kita mencari simpangan rata-rata ya SR. Kalau kita buat di rumus saja simpangan rata-rata sama dengan ini dia karena berkelompok ya sigma FI XI dikurang X rata-rata ya yang mutlak ya umumnya mutlak XI dikurang X rata-rata per sigma FI. Nah, ini kita hitung ya frekuensinya ya kita tambah lagi di bawah jumlah ya. Nah, ini untuk kolom jumlah. Jadi jumlah frekuensinya ya ini 22, 30, 40. Nah, dia 40 ya lebih dari 30 ya. Akhirnya dia ini populasi ya. Jadi rumus yang kita pakai untuk menghitung populasi nanti. Nah, di rumusnya kita butuh XI dikurang X rata-rata ya. Kita rata-rata bentuknya ya. Kalau rumus rata-rata kita pakai rumus yang konvensional ya. Rata-rata sama dengan ini dia sigma FI XI per sigma FI. Ini kita pakai rumus yang konvensional karena udah ada XI gitu ya. Ini kita pakai dia tabel berikutnya. Ini dia FI dikali XI ya. Dia ini 12 dikali 23 gitu ya. Ini dapat dia 276. Dan ini dia 280. Ini 264. Ini dia 380. Nah,
dia sigma jumlahkan aja. Jumlahkan semua ya. Ini nanti jumlahnya dia 1200. Nah, jadi rata-ratanya sama dengan 1200 dibagi 40, ini sama dengan dia 30. Nah, kalau kita rumusnya, dia ini XI dikurang X rata-rata pada di kolomnya. Ini dia XI dikurang X rata-rata. Rata-ratanya sama dengan 30. XI ini dia 23. Jadi yang pertama dia 23 dikurang 30 min 7. 28 dikurang 30 min 2. 33 dikurang 30 3. 38 dikurang 38. Nah, kita pakai mutlak. Bapak dia kolom satu lagi yang pakai mutlak. Ini mutlak XI dikurang X rata-rata. Dia mutlak dari min 7 ya, 7 2 3 8. Di rumusnya dia pakai FI, kalikan lagi dengan F ya. Nah, ini dia FI dikali mutlak XKI dikurang X rata-rata. Di F ini 12 tadi ya. Jadi 12 dikali dengan 7 ya, 84. 10 dikali 2 ya, 20. 8 dikali 3 ya, 24. 10 dikali 8 ya, 80. Jadi ya, FI dikali XI dikurang X rata-rata. Terus rumusnya kita butuh sigma, jumlahkan lagi dia. Jadi 24, 84 tambah 20 tambah 24 tambah 80 ya, didapat kita 208. Nah, baru ganti. Jadi dia ini simpangan rata-ratanya sama dengan 208 dibagi sigma FI tadi 40. Nah, ini sama dengan 5,2. Nah, ini dia. Yang ketiga lagi ya. Yang ketiga ya, kita mencari simpangan baku ya S. Di rumus kita kalau dia data berkelompok tadi dia akar ya. Akar dari ini kita pisahkan ya, 1/n dikali sigma FI kurung biasa ya, XI dikurang X rata-rata pangkat 2. Nah, di rumusnya kita butuh XI dikurang X pangkat 2 ya. Kita udah punya yang XI dikurang X rata-rata ya. Jadi kita tambah tabelnya ya. Nah, ini tabel untuk yang di pangkat 2. Nah, ini dia. XI dikurang X rata-rata di pangkat 2. Ini kan min 7 nih ya, di pangkat 2 49. Min 2 pangkat 2 4. 3 pangkat 2 9. 8 pangkat 2 ya 64. Nah, terus rumusnya kita butuh dikali dengan FKI ya, frekuensi. Maka kita ulangi. Ini dia tabel FI dikali XKI dikurang X rata-rata pangkat 2. Jadi yang 49 tadi kita kalikan dengan 12 gitu ya, dapat dia 588. Terus 10 dikali 4 ya, 40. Terus dia 8 dikali 9 ya, 72. Terus 10 dikali 64 ya, 640. Pakai sigma ya, apalagi jumlahnya. Dijumlahkan semua ya. Nanti dapat kita sebenarnya 1340. Nah, ini dia simpangan bakunya sama dengan 1340 dibagi frekuensinya ya, 40. Dia akar ya, akar. Jadi ini S-nya sama dengan akar dari ini S-nya dia 33,5 ya. Atau dia ini S-nya sama dengan akar 33,5 ya. Ini dia 5,79. Nah, terus yang keempat ya, kita mencari ragam dia atau variansi ya. Jadi dia ini S pangkat 2 sama dengan ini dia, kita pangkat 2. Jadi 5,79 di pangkat 2 ya. Jadi ragam atau variansinya 33,5. Ini dia ya. Contohnya ragam bercorak.